Sumpah, ini adalah curhat horor yang paling serem yang pernah dikirim sama followers. Emang bener ya, hal yang menyangkut entitas gaib itu emang susah buat dibuktikan kalau belum ngalamin sendiri. Dan karena pembahasan resto yang pakai pesugihan kemarin rame, ini ada salah satu follower di TikTok yang ngirim pengalamannya ketika hampir jadi tumbal pesugihan dari warung yang ia datangi. Sebut aja namanya Mbak Kartika, umurnya ini udah 40-an. Mbak Kartika ini tinggalnya di Kalimantan Timur. Beliau ngirim cerita setelah konten pembahasan warung yang pakai pesugihan kemarin itu rame. Jadi Mbak Kartika ini awal mula bisa ngelihat entitas gaib itu setelah 40 hari suaminya. Jadi setelah ditinggal suaminya, Mbak Kartika ini sering ketempelan. Banyak orang-orang terdekatnya yang bilang kalau Mbak Kartika itu terlalu stres. Sampai akhirnya setelah beberapa tahun kemudian, Mbak Kartika ketemu sama seorang cowok yang akhirnya menjadi suami yang kedua. Kebetulan suaminya Mbak Kartika ini bisa dibilang punya kemampuan bisa menyembuhkan atau mengobati seseorang. Dalam tanda kutip, misal kesurupan atau hal-hal yang menyangkut gaib. Singkat cerita, Mbak Kartika sama suaminya ini sering banget nih makan di luar. Hampir tiap ada waktu pasti ke mall buat nyari makan. Di situ Mbak Kartika ngelihat ada sosok nenek-nenek tua yang lagi ngeludahin makanan-makanan yang disediakan buat pembeli. Nah, Mbak Kartika mampir tuh ke resto itu. Katanya orang-orang di resto itu enak. Tapi pas Mbak Kartika ini nyoba makanan itu, ternyata nggak enak. Dagingnya banyak-banyak dan lauknya itu udah ada yang basi. Hal itu dikarenakan sebelum Mbak Kartika ini makan di resto itu, dia bacain salah satu doa selain doa sebelum makan. Ceritalah Mbak Kartika ke suaminya. Terus kata suaminya, minta dibiarin aja. Yang penting kamu udah berdoa, kata suaminya. Nah, selama 2 tahun nikah sama suaminya yang kedua ini, Mbak Kartika itu sering banget tuh makan di rumah makan hewan unggas. Hewan unggas. Kata Mbak Kartika, rumah makan ini punya ciri khas sambal sendiri. Sebenarnya Mbak Kartika itu nggak terlalu suka sama hewan ini, tapi karena kebetulan suaminya itu suka, yaudah akhirnya nyobain tuh. Dan hampir tiap minggu mereka itu makan di sana. Padahal Mbak Kartika ini udah bilang ke suaminya kalau di rumah makan itu pakai penglaris. Tapi suaminya Mbak Kartika ini tetap sukanya makan di situ. Yang penting udah baca doa, jadi nggak bakal ngefek, kata suaminya. Nah, mereka makan di situ sama anaknya juga yang kebetulan baru bisa jalan, sekitar umur 15 bulan. Anaknya ini lagi main-main bola di tempat yang udah disediakan sama warung makan itu. Karena emang tempatnya itu luas, kata Mbak Kartika, tempatnya itu enak buat keluarga, ada lesehannya juga. Terus padahal Mbak Kartika ini gak suka ya sama makanan di sana. Tapi waktu itu gak tahu kenapa Mbak Kartika itu jadi lahap. Nah, setelah makan, tiba-tiba Mbak Kartika ini muntah-muntah sampai lemes badannya. Terus akhirnya mereka pulang. Pas nyampe rumah, malamnya Mbak Kartika ini gak bisa tidur. Leher sama kepalanya itu sakit dan dadanya itu kayak ada yang nindihin. Pas Mbak Kartika ini baca-baca doa, tiba-tiba dia itu dikasih penglihatan kalau Mbak Kartika mau dijadikan tumbal sama warung makan itu. Langsung tuh cerita ke suami. Terus sama suaminya Mbak Kartika ini langsung ditanganin. Antara sadar dan gak sadar, di situ ada yang masuk ke tubuhnya Mbak Kartika. Mbak Kartika ini juga tahu sosok itu ngomong apa, karena Mbak Kartika itu masih setengah sadar. Nah, yang masuk ke tubuhnya Mbak Kartika ini adalah sosoknya anak kecil. Dia intinya bilang kayak gini. Coba deh dengerin rekaman ceritanya. Ada yang masuk. Aku ingat, aku sadar. Dia ngomong apa aku sadar. Intinya gini, aku minta tolong. Aku minta tolong, beneran aku minta tolong untuk dikeluarin dari sini. Dan aku posisi itu menangis, Mas. Menangis karena aku dimasuki anak kecil itu. Dia berusaha minta tolong untuk dikeluarin dari sana. Aku sudah tidak kuat di sini. Aku sudah puluhan tahun ada di sini. Aku ingin keluar dari sini. Aku minta tolong. Aku ikut sama Mbak ini karena aku ingin minta tolong dikeluarin dari sini. Nah, suamiku lah bertanya, kamu siapa? Aku anak kecil yang dijadikan tumbal di sini. Kepalaku ditanam di depan rumah makan ini. Terus maunya kamu apa? Suamiku kan bilang gitu. Aku ingin minta dibebaskan. Aku ingin lepas dari sini. Aku sudah tidak kuat. Aku sudah tidak mampu. Dia bilangnya gitu. Akhirnya sama suami saya dibantu, Mas. Dibantu keluar dari tubuh saya dan terbebas dari
tempat itu, dibantu. Si hitam yang memenjarakan dia itu sebenarnya induknya. Maksudnya induknya itu dia penguasa. Dia penguasa dari Kartasura. Dia adalah rajanya Tumbal yang dibuat penglaris di sana. Dia berbentuk hitam besar, mata merah, bulunya hitam. Dia sangat-sangat kuat dan tidak ada yang bisa mengalahkan dia selama ini. Setelah anak itu terbebas, aku sadar suami sudah tertidur, tinggal aku sendiri. Aku berusaha berkomunikasi dengan makhluk hitam itu. Masnya tahu, dia itu memang sengaja ditaruh di sana untuk penglaris, dan tumbalnya itu pembeli yang lengah. Nah, menurut dari ceritanya Mbak Kartika, setelah kejadian itu, warung makan ini kebakaran. Kompornya meledak dan mengenai adik iparnya yang ikut kerja di sana. Dan menurut sumber lain, kalau warung itu tuh adalah franchise, dan yang melakukan pesugihan itu adalah pemilik utama dari merek tersebut. Nah, sampai saat ini, kalau Mbak Kartika lewat depan warung itu terlihat sepi dan jarang ada orang yang masuk. Jadi kayak gitu cerita dari Mbak Kartika yang hampir aja jadi tumbal warung makan. Kira-kira kalau kalian punya pengalaman dan mau dibacain kayak gini, langsung aja kirim cerita kalian melalui DM atau email. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.